tahun 2000 dan sekarang bertugas di Kementerian Sosial sebagai penyuluh sosial. Sharing-sharing alumni pada kesempatan ini adalah sesuatu yang baik bagi kita semua dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Jadi yang perlu saya sharing ke adik-adik mahasiswa baru adalah tetap semangat menjaga protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah. Baik, profil saya sebenarnya sama kayak yang lain sebenarnya. Kita juga pernah sekolah di BPI, lulus tahun 2004, lalu melakukan magang di Kementerian Sosial sebagai pembimbing agama. Nah, setelah pembimbing agama dilanjutkan dengan menjadi penyuluh sosial dan juga ada tugas tambahan dari kampus untuk menjadi dosen di BPI sejak tahun 2012. Nah, ketika dulu kuliah, cerita dulu nih kuliah, seperti apa sih warna kampus dulu masuk masih IAIN tahun 2000 dan di tahun itu suasana masih hiruk-pikuk demo gelombang reformasi. Bisa dibayangkan lah tumbangnya Orde Baru ke Orde Reformasi ini, sehingga masih banyak bagi saya di sana sini. Nah, alhamdulillah di IAIN akhirnya dengan kuliah dengan keadaan yang masih suasana demonstrasi itu tetap semangat berkuliah, sehingga pada tahun 2002 berubah nama menjadi UIN sekaligus pembangunan gedung baru. Nah, gedung lama itu masih sekitar 3 lantai kalau nggak salah, itu masih tangga, kalau naik ke kelas paling atas ya naik tangga manual. Nah, alhamdulillah sekarang gedung baru 7 lantai atau 8 lantai pakai lift, dan ini kemudahan yang luar biasa. Di kegiatan organisasi hampir semua organisasi pernah saya ikuti, mulai dari yang apapun statusnya, apakah jadi anggota ataupun partisipan ataupun pengurus, mulai dari HMI, PMI atau YNM, bahkan kalau yang di UKM UIN, karena dulu semangatnya kita untuk masih zamannya demonstrasi itu, akhirnya ikutlah manual kesimen mahasiswa, dan ternyata dari UIN itu cuma 11 dulu masih ikut karena sangat dibenci, dianggapnya antek-antek Orde Baru. Tapi itulah yang saya cari, bukan anteknya, tapi yang saya cari adalah ilmu. Bagaimana melatih mental administrasi yang bagus. Ternyata di manual diperlukan bagaimana mengalahkan karena setiap anggota manual wajib punya bela diri, dan itu yang saya ikutin adalah tarung derajat. Disitulah bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi artinya orang yang hebat itu bukan mengalahkan orang lain, tapi bisa mengalahkan diri sendiri. Nah, dari situlah terus kuliah dengan bekal apa adanya, mulai dari sehari makan dan tidak makan sudah biasa. Namanya juga anak kos-kosan, naik nunggu kiriman wesel, tidak semudah sekarang ya, pakai Popo apapun namanya sekarang udah bisa dikirim. Nah, dengan itulah ikut kegiatan, rajin mempromosikan diri kita, belajar privat, yaitu dulu belajar namanya IPRO ya. Jadi bagaimana 10 pertemuan bisa ngaji, itu dipelatih, sehingga bekal itulah yang sampai sekarang bisa diterapkan, yaitu ketika udah lulus ternyata bekal ilmu yang kita cari di BP itu, mulai dari mata kuliah psikologi, konseling, pendidikan agama, sampai baik yang ekstra, baik yang mata kuliah wajib, mata kuliah fakultas, ataupun yang kegiatan ekstra juga, itu bisa mendukung untuk menguatkan mental kita, jiwa kita, dan pengalaman. Makanya nanti kalau sudah kuliah walaupun dengan suasana seperti ini online, tetap kegiatan ekstra, intra kampus itu semua harus diikuti, karena itu akan mengasah, melatih
membuat Anda menjadi matang, menjadi seorang sarjana. Nah, setelah lulus tahun 2004, tanggal 29 Mei 2004 lulus sidang, dan sejak itulah jiwa untuk mengabdi di sebuah lembaga pemerintah itu muncul. Jiwa pengabdian kita sebagai seorang alumni BPI, kita harus kembangkan ilmu. Di mana kita harus kembangkan? Nah, berlakulah di namanya dulu masih namanya Panti Sosial Karya Wanita, dan isinya adalah merehabilitasi wanita susila dan korban perdagangan orang. Di angkatan saya dulu, teman-teman berpikir pengen jadi motivator, paling baik pengen jadi guru BK, karena banyak bekal. Wah, ini kayaknya meyakinkan. Ada yang mengabdi di pesantren, tapi untuk mengabdi di lembaga pemerintah yang isinya seperti ini sangat langka, karena nggak benefit banget. Akhirnya disitulah rasa ingin membuktikan bahwa kita alumni BPI bisa loh berkarya di mana-mana. Dijalanilah itu. Setiap mungkin dulu pernah dengar berita atau terjadi penggarutan penyakit masyarakat di wilayah ini, dikirimlah ke Pasar Rebo. Nah, itu tempat saya bertugas. Nah, di awal itulah kita pelajari bagaimana sih sisi dalam rehabilitasi itu ternyata dibutuhkan spiritual. Nah, itu salam BPI. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz. Selamat datang buat kawan-kawan semua mahasiswa baru Bimbingan Penyuluhan Islam tahun 2020-2021. Kawan-kawan hebat di angkatan sekarang ini karena beda dari yang biasanya. Biasanya kalau kita sharing alumni itu kan kumpul-kumpul, ketemu tatap muka, bisa lihat secara langsung. Tapi kali ini kita bisa silaturahmi melalui online dulu ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang memang sudah menyapa melalui kawan-kawan panitia, sudah menyapa kami dari para alumni. Sebetulnya para alumni itu banyak sekali, dan BPI termasuk jurusan yang bisa dikatakan yang tua karena memang berdiri sejak awal dari Fakultas Dakwah itu berdiri. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini masih ada ragu dalam hatinya masuk jurusan BPI, saya yakinkan bahwa kawan-kawan gak salah pilih. Karena buktinya sudah hampir 20 tahun lebih ya. Sudah 20 tahun lebih BPI ini masih berdiri dan masih banyak peminatnya, malahan makin bertambah. Kalaulah BPI ini tidak bagus, kalaulah BPI ini salah, pasti sudah dibubarkan. Nah, itu untuk meyakinkan kawan-kawan yang biasanya di hari pertama datang ke kampus itu bertanya-tanya salah nggak sih milih jurusan gitu. Nah, terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah bertanya melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh panitia. Saya mau coba jawab pertanyaan yang memang kawan-kawan sampaikan khususnya untuk saya. Suka dukanya jadi mahasiswa BPI dan psikologi ya, karena kebetulan saya cantumkan S2 psikologi. Tapi sebetulnya saya ingin berbicara banyak tentang BPI gitu, karena hari ini saya hadir di sini diberikan kesempatan untuk bercerita tentang alma mater S1 saya di Bimbingan Penyuluhan Islam. Jadi suka dan dukanya lebih banyak sukanya, bahkan dukanya pun jadi suka. Dukanya dulu waktu mahasiswa, tapi kalau pas sudah jadi alumni, cerita-cerita duka itu kan jadi suka gitu. Perjuangan kita zaman kuliah, zaman S1, apalagi kalau ikut kegiatan-kegiatan di BPI, semua dukanya itu kalau udah selesai itu jadi suka. Nah, satu hal yang bikin suka di BPI itu saya cukup banyak pengalaman di BPI karena termasuk yang aktif, artinya baik di akademik maupun di organisasi atau kegiatan-kegiatan di BPI saya aktif, di luar juga aktif. Tapi mahasiswa BPI itu nggak semuanya aktif, bahkan lebih banyak yang nggak aktifnya, yang pasifnya. Kalau istilahnya itu kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi kalau ditanya ke seluruh mahasiswa BPI, kalau kawan-kawan ada yang tanya, apa sih yang paling bisa mengaitkan antar semua mahasiswa BPI? Jawabannya itu adalah Safda. Sekupu-kupunya mahasiswa BPI, secupu-cupunya mahasiswa BPI di kelas saja pasti pernah ikut Safda. Nah, itu yang belum pernah ikut Safda harus dipertanyakan. Karena setahu saya, kawan-kawan saya dulu itu
pasti ada pernah ikut sabda, walaupun semester 1, semester 2 nggak ikut, semester 4-nya ikut, atau semester 6-nya ikut, semester 8-nya ikut gitu. Nah, maka pengalaman sabda itu, safari dakwah itu yang tiap tahun dilaksanain dan kita sudah keliling Indonesia, itu jadi momentum yang paling berkesan untuk jadi mahasiswa BPI. Nah, saya pesan nih buat kawan-kawan semua, jangan pernah nggak ikut sabda. Kalau nggak ikut sabda itu bukan mahasiswa BPI. Secupu-cupunya mahasiswa BPI itu ikut sabda. Ya, kayak itu. Kalau kesannya kuliah di psikologi itu ya luar biasa, karena itu memang minat saya, keinginan saya untuk meneruskan ke sana dan saya menjalaninya itu. Nah, sekalian saya jawab di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua kaitannya apakah memang sejalan? Tidak. Saya jawab tegas tidak. Karena sampai saat ini memang prodi bimbingan penyuluhan Islam belum ada prodi S2-nya. Nah, kebetulan saya mengetahui itu karena saya di Kementerian Agama bagian perguruan tinggi keagamaan Islam, menaungi kampus-kampus Islam di Indonesia. Saat ini memang belum ada jurusan BPI untuk S2-nya. Nah, kenapa masuk ke psikologi? Ya mungkin karena efek juga ya. S1 banyak belajar tentang keilmuan dasarnya, studi pembangunnya tentang psikologi, tertarik dan memang aktif di organisasi. Nah, saya berminat dan tertarik untuk concern di bidang psikologi, industri dan organisasi. Nah, itu memang passion saya. Saya ingin meneruskan ke sana, lalu belajar di sana. Kenapa saya katakan tidak sejalur? Buktinya ketika saya masuk ke Fakultas Psikologi tidak langsung diterima begitu saja. Sebelum mengikuti perkuliahan itu harus ikut matrikulasi. Matrikulasi itu artinya pendalaman. Pendalaman sebelum kita ikut perkuliahan yang aktif, itu kita ikut pendalaman dulu, mendapatkan materi-materi psikologi dasar sebelumnya. Nah, begitu. Kalau alumni psikologi S1 itu langsung perkuliahan ke S2 selanjutnya. Itu menandakan bahwa tidak ada garis linear antara BPI dan psikologi. Apakah lulusan BPI bisa S2? Sangat bisa. Kita dorong ke depan, mungkin insya Allah mudah-mudahan prodi S2 BPI segera dibuka, karena S2 dakwah juga sudah dibuka, mudah-mudahan ke depannya bisa didorong untuk segera bisa dibuka juga. Kenapa tidak? Tapi apakah bisa S2 selain BPI? Silahkan. Kalau minatnya kawan-kawan nanti ke depan pengen meneruskan di dunia akademik, punya passion di penelitian, ingin jadi akademik, ingin jadi dokter, ingin jadi profesor, silahkan. Nah, itu masih panjang sebetulnya, karena perlu dibicarakan lagi, perlu dirumuskan lagi, karena hal-hal yang terkait dengan itu ada pertimbangan lainnya. Tapi kalau bicara hal itu tidak selalu harus S2. Saya nggak mengharuskan semua orang harus S2. Nah, itu tergantung memang kebutuhan dan bagaimana kita punya jalani niat masa depan kita. Semua bisa sukses dengan cara masing-masing, tapi percaya kalau sudah di BPI bisa jadi jalan untuk sukses itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jufri Halim. Saya alumni BPI. Saya masuk tahun 94. Jadi BPI ini mengalami proses perubahan dari BPM, BPA, kemudian menjadi BPI. Tiga-tiganya saya merasakan semua. Tentu saya menjadi sangat bangga dengan BPI karena saya sesungguhnya mengalami proses yang menyenangkan di dalam perkuliahan dan menjadi mahasiswa di BPI. Karena sesungguhnya dengan ilmu-ilmu yang didapat di dalam BPI ini justru telah memperkuat, mendukung dan memperkuat ekonomi saya, karena kebetulan saya ini termasuk dari keluarga tidak mampu, sehingga ilmu yang saya pelajari dari BPI ini menjadi modal untuk mampu memberikan membantu orang lain yang mempunyai masalah seperti para keluarga-keluarga yang mengalami problem di dalam kehidupan keluarganya, baik problem hubungan orang tua dengan majikan, anak dengan orang tua, atau majikan dengan pembantu dan seterusnya. Nah, ternyata di dalam keluarga, di lingkungan keluarga-keluarga di kota besar seperti Jakarta, Bintaro dan lain-lain ini ternyata banyak problem. Nah, BPI ini menjadi solusi. Dan alhamdulillah BPI ini ketika
saya memperoleh materi begitu banyak dari BPI ini dan saya sampaikan sebagai solusi di dalam keluarga-keluarga, alhamdulillah S1 saya bisa saya selesaikan melalui manfaat dari ilmu yang saya peroleh dari BPI. Bahkan saya melanjutkan S2 bagian dari manfaat dari disebarkannya ilmu dari BPI. Bahkan saya bisa melanjutkan studi ke S3 walaupun masih belum terselesaikan, tapi saya percaya ini juga salah satu manfaat dari dimanfaatkannya ilmu dari bimbingan dan penyuluhan Islam. Oleh karena saya di dalam kegiatan di BPI sejak masih mahasiswa, saya menggunakan konsep falsafah yang saya peroleh dari daerah saya. Kebetulan saya ini adalah orang Madura dan saya ada satu falsafah yang menarik di daerah saya di Madura. Ada kalimat yang menyatakan lakoni kalakona, jalani jalana, dan kenengi kenengan. Lakoni kalakona maksudnya adalah kerjakan pekerjaan. Jadi jangan kerjakan kalau bukan pekerjaan. Jadi kerjakan sesuatu yang kamu hadapi, pekerjaan yang kamu miliki, bukan pekerjaan orang lain. Sama ketika jadi mahasiswa, ya saya lakukan sebagai mahasiswa. Melakukan apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa. Tidak mau ikut mahasiswa yang mana, tapi mahasiswa BPI. Yang kedua, jalani jalanah. Maksudnya jalani jalanmu. Kalau bukan jalan saya nggak mau jalani. Dan saya tidak mau menjalani sesuatu yang bukan jalan saya. Jadi itu prinsip. Yang ketiga, kenengi kenengan. Maksudnya tempati tempatmu. Jadi ini konsep bersyukur. Jadi kalau bukan tempatku saya akan tempati. BPI ini rumah saya. Karena itu saya jangan manfaatkan dengan baik dan momentum apapun yang kita punya di dalam BPI yang kita lakukan. Itulah kemudian kenapa BPI ini menjadi penting sepanjang saya studi. Karena itulah sampai detik ini saya berusaha untuk membuat, mulai dari sejak mahasiswa sampai sekarang ini saya berjibaku untuk meninggalkan sesuatu yang terbaik untuk BPI. Di zaman saya masih mahasiswa, praktikum safari dakwah itu adalah kegiatan yang sampai detik ini sekarang yang ke-25 mau ya. Jadi itu safari dakwah yang dilakukan setiap tahun sejak saya mahasiswa, dan alhamdulillah sampai detik ini adik-adik mahasiswa BPI tetap masih melakukan. Saya kira jangan khawatir, profesi yang akan kita lakukan nanti ketika kita lulus menjadi sarjana BPI banyak sekali. Bisa kita menjadi penyuluh, bisa kita menjadi pembimbing agama, kita bahkan dibutuhkan oleh pemerintah. Lebih-lebih bangsa Indonesia sekarang terjadi banyak gejolak. Kalau ada gejolak, artinya ada konsep dasar tentang Islam yang belum stabil di dalam negeri ini. Inilah tugas sarjana-sarjana BPI untuk meyakinkan, mengurangi radikalisme, menangani persengketaan dalam keluarga, menyelesaikan kasus-kasus korupsi, menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan sengketa di dalam di dalam pengadilan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, terutama problem-problem dalam keluarga. Maka kita bisa lakukan bimbingan, bisa kita lakukan penyuluhan. Jadi kalau kita menjadi pembimbing agama, memberikan pembinaan terhadap orang lain supaya orang lain bisa keluar dari persoalannya dan dari masalahnya. Jadi menurut saya jangan khawatir, banyak sekali ruang yang bisa kita terima, yang bisa kita yang bisa kita raih di masa yang akan datang. Bisa jadi penyuluh, bisa jadi motivator, bisa menjadi mediator. Nah, sekarang sengketa begitu banyak, bahkan di pengadilan sekarang di Jawa Barat itu saja kasus pandemi ini itu
yang bercerai itu bisa berapa banyak? Hampir 1000. Sehari itu bisa 800 dalam berita itu. Itu artinya apa? Anak-anak BPI dibutuhkan. Lebih-lebih sekarang negara begitu risau tentang gerakan radikalisme, gerakan anti Pancasila, gerakan intoleransi itu begitu luar biasa, masif sekali. Oleh karena perlu sentuhan ke BPI-an kehadap mereka semua. Bagaimana bimbingan agama Islam bisa masuk, bagaimana penyuluhan Islam bisa masuk kepada mereka. Jadi jangan khawatir, menurut saya teman-teman yang terpilih menjadi mahasiswa BPI kali ini, bersyukurlah. Ini bukan sekedar pilihan Anda, tapi ini adalah takdir Allah. Anda telah terpilih menjadi mahasiswa yang hebat di tempat ini. Dan jangan khawatir, BPI termasuk akreditasinya terbaik di fakultas ini. Dan jangan lupa juga, BPI termasuk jurusan yang telah di-AUN-QA, yaitu jurusan yang telah terakreditasi ASEAN. Dan di seluruh universitas ini baru 4 fakultas jurusan agama yang diakreditasi ASEAN. Di Fakultas Dakwah BPI, di Fakultas Tarbiyah itu ada PAI, di Fakultas Adab ada Sejarah Peradaban Islam, dan di Fakultas Dirasah Islamiyah. Jadi baru 4 termasuk BPI kita. Karena itu kita mesti bangga dengan jurusan kita, yaitu Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Saya kira itu. Terima kasih, bersemangatlah teman-teman, adik-adik. Insya Allah Anda telah menemukan jalan yang tepat berada di jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Kepala Jurusan BPI beserta wakil beserta seluruh jajarannya, dan juga kepada para alumni yang telah mendahului saya, sukses terlebih dahulu tentunya dengan dunia pekerjaan yang lain, dan telah bahkan sampai ke keliling dunia dan internasional. Saya di sini ingin sedikit sharing dengan rekan-rekan HMJ BPI, kemudian dengan adik-adik sekalian yang ingin memasuki BPI. Ada pertanyaan, abang itu untuk menata masa depan itu seperti apa, atau apa yang abang pikirkan ketika lulus dari BPI? Sebenarnya saya ini itu lulus termasuk yang dalam kategori telat ya, karena masuk dari 2013 kemudian lulus di 2019. Akan tetapi dari semester 7 sebenarnya SKS saya sudah beres dan hanya tinggal melanjutkan skripsi. Nah, godaan di saat itulah ketika kita ingin mencari kerja, kemudian ingin mencari tambahan, goda-goda pada saat akhirnya saya ya terjun di dunia ini. Ketika itu saya tertarik di bidang properti atau konstruksi bangunan, sampai pada akhirnya saya berpindah-pindah perusahaan dari satu ke perusahaan lainnya. Saya sebelum mendapat ijazah S1 itu saya sudah pindah ke 3 perusahaan. Yang pertama itu perusahaan yang berada di Cakung, kemudian pindah ke perusahaan yang ada di ASAISD di Cawang, terakhir itu di Al-Azhar di Fatmawati. Kemudian setelah lulus wisuda di bulan Maret itu saya daftar dan keterima di Bank BRI. Tidak lama itu ada pendaftaran PPK khusus rohaniawan. Jadi pada saat itu dibutuhkan para sarjana agama untuk mengisi di tubuh TNI. Kebetulan saya dipilih di TNI AU berdasarkan hasil psikologi. Setelah itu, setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikan militer. Jadi pendidikan militer saya itu setelah di wisuda, setelah lulus S1 saya sempat kerja di Bank Rakyat Indonesia, kemudian mencoba daftar di TNI dan akhirnya diterima, dan sampai sekarang saya berada di pembinaan mental TNI Angkatan Udara. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya dapat bagikan untuk adik-adik. Semangat, karena adik-adik yang baru masuk itu masih ada 4 tahun ke depan. Jalani dengan baik, jalani dengan sungguh-sungguh, dan terbuka dengan orang lain. Dalam hal terbuka itu banyak sharing, banyak berkenal. Untuk kalian yang mungkin kurang cukup organisasi di HMJ itu intra kampus ya, masih kurang cukup, masih ada banyak ekstra kampus yang bisa kalian geluti. Organisasi itu baik
untuk menambah wawasan, menambah pengenalan. Dan perbedaan orang ikut organisasi dan tidak itu adalah dengan kita lihat tata cara bicaranya, urutan caranya, akademisinya, kita akan mengikuti. Jadi tidak selamanya organisasi ekstra itu jelek. Kalau teman-teman di sana bisa lihat yang kerjanya cuma demo aja, itu nggak seperti itu. Banyak kajian-kajian yang bagus yang buat nanti bekal teman-teman setelah lulus, seperti itu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan untuk rekan-rekan dari BPI, adik-adik dari BPI. Semoga ada juga yang mengikuti jejak saya di TNI atau bahkan Polri atau lain-lain, itu semuanya baik. Dan untuk yang bisa nanti jadi penyuluh muda, mengikuti Bapak Abdul Rahman sebagai, dulu dia dospem saya, dospem waktu saya mengerjakan skripsi Bapak Abdul Rahman. Kemudian Bang Afif, Pak Jufri, dan lain-lain, itu semuanya alumni kalian bagus. Untuk kalian yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut bisa langsung chat pribadi saya terbuka untuk adik-adik BPI saya. Semoga kita semua sukses. Semangat, bismillah, kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Arrahman, alumni jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. BPI satu jurusan yang memang sudah saya pilih pada saat saya mau masuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan memang benar pada saat saya mengikuti studi di Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 1 dan semester 2, saya banyak fokus mengkaji ilmu-ilmu dasar di Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Semester 3 dan semester 4 pelan-pelan sudah mulai bisa beradaptasi dengan mengeksplorasi ilmu-ilmu yang dimiliki, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh dosen-dosen dan para kakak kelas, sehingga kita bisa menyalurkan dan mengamalkan ilmu itu untuk di luar jurusan. Artinya kita sudah mulai bisa untuk melakukan satu kontribusi keilmuan terhadap satu lembaga, terhadap satu organisasi dengan memberikan ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Puncaknya pada saat kita melakukan satu perkembangan di semester 5 dan 6, kita benar-benar belajar untuk bagaimana mengeksplorasi dan mengamalkan ilmu yang kita miliki dan kita dapatkan di Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Sehingga sudah mulai melakukan satu perluasan untuk memberikan satu ilmu baru kepada orang sekitar, ilmu baru yang kita berikan kepada mereka, sehingga saya merasa sangat bermanfaat sekali pada saat ilmu-ilmu yang diberikan kepada saya di Bimbingan dan Penyuluhan Islam ini. BPI telah mengantarkan saya untuk menjadi Afif Arrahman yang natural, yang hari ini bisa mengeksplorasi keinginan dan cita-cita dan mimpi yang waktu itu saya pernah cita-citakan. BPI telah banyak mengajarkan ilmu dan pengalaman kepada saya dan didukung dengan pengajar yang profesional, fasilitas yang bagus sehingga bisa mendukung mahasiswanya untuk meraih sebuah impiannya, meraih sebuah kesuksesannya. Salah satunya adalah saya bercita-cita ingin menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator, dan alhamdulillah BPI telah mencetak dan bisa memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan saya. Dan alhamdulillah hari ini saya telah banyak memberikan kelas-kelas training, kelas-kelas seminar di kampus-kampus di Indonesia, di perusahaan, di pemerintahan maupun secara umum. Dan ini BPI banyak memberikan sumbangsi itu. Pengalaman belajar di BPI juga telah memberikan satu kesempatan saya untuk bisa melakukan satu kegiatan, di mana kegiatan ini tidak hanya di tingkat nasional tetapi di tingkat internasional. Misalnya saya pernah melakukan atau memberikan satu materi di Universitas Islam Sains Malaysia soal entrepreneurship, dan ketika kita bisa melangkahkan kaki di negara-negara orang, Malaysia, Singapura, Thailand,
Sehingga BPI tidak hanya mengajarkan untuk menjadi seorang penyuluh saja, tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi seorang motivator saja, tetapi mampu untuk menjadikan mahasiswa go internasional. Sehingga saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan ilmunya yang telah diberikan oleh Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Saya harapkan adik-adik semuanya untuk bisa mengikuti dan semangat untuk memperjuangkan mimpi-mimpi indahnya. Selesai di jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam tahun 2016, akhirnya saya melanjutkan studi magister di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil konsentrasi yang sama, yaitu dakwah dan komunikasi. Dan ilmu yang saya dapatkan di strata 1 juga banyak memberikan sumbangsi untuk melakukan kajian ilmuwan, untuk kajian riset yang lebih mendalam pada saat di magister. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah selesai magister dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pesan saya kepada adik-adik BPI yang baru masuk, tetap semangat, tetap memiliki komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sehingga Anda nanti akan bisa lebih keren, Anda akan bisa lebih bagus lagi untuk meraih semua cita-cita yang diimpikan. BPI bisa menjadikan kita orang-orang hebat. BPI bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang sukses. BPI banyak mengajarkan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Sukses selalu, dan saya ucapkan terima kasih dan salam sukses.